Hello, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain, gue itu kemarin sempat diundang jadi pembicara di UI, Universitas Indonesia. Jadi gue merasakan sebagai mahasiswa UI. We are the yellow jackets. Jadi jauh banget sih tuh kampus tuh. Dari rumah gue bisa sejam lah. Terus tempatnya gede banget ternyata si kampus UI itu. Nah, gue mau ceritain nih, gue ngapain aja di sana. Gue sharing tentang bisnis online. Nah, apa aja yang gue sharing nanti gue mau ceritain di podcast episode ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin ya. Oke, jadi ceritanya gue kan ke UI nih, di kontak ada salah satu mahasiswa, dia kontak gue, dia jurusan apa ya kemarin tuh ya? Oh, gue jadi lupa ya di jurusan apa ya? Oh, jurusan matematik dan science apa gitu. Jadi bener-bener statistik gitulah. Nah, dia tuh ngadain namanya entrepreneur class gitu. Nah, dia ngundang gue nih buat jadi pembicara. Mungkin dia tahu karena gue jualan online. Jadi dia minta gue ngadain materi untuk teman-teman di angkatan dia. Ya udah, gue langsung siapin materinya. Jadi ceritanya tuh gue lagi di mana di Penang. Nah, gue disiapin materi di sana. Ya, gue seneng banget ya proses gue nyiapin materi itu. Jadi gue duduk di perpustakaan di Penang tuh ada bukan perpustakaan, itu toko buku bagus banget. Terus gue duduk situ, gue bikin materi untuk presentasi hari Rabu apa Selasa gitu. Nah, terus yang gue senengnya lagi adalah gue menggunakan ChatGPT untuk membuat gambar-gambarnya. Wah, itu gue seneng banget karena bagus aja gitu, jadi gambarnya tuh sinambung banget. Nah, presentasi gue adalah tentang membuat digital gold mine, cerita gitu ya. Jadi making your digital gold mine, ceritanya gitu ceritanya. Terus ceritanya tuh jadi buat orang-orang yang mau buat bisnis online, kita mesti ngapain nih pertama-tama. Nah, gue kasih tahu dulu nih apa sih itu e-commerce, terus udah gitu bagaimana kalau kamu belanja online tuh experience-nya seperti apa. Terus kalau kamu belanja, kamu tuh memenuhi kebutuhan atau keinginan. Nah, bisa mulai dari situ. Jadi belajar nih journey-nya kalau orang belanja online tuh seperti apa. Jadi itu gue ajarin kemarin pas lagi kelas. Jadi pertama pilih e-commerce yang mau beli di mana, terus cari produknya. Terus kalau produknya udah punya banyak kompetitor, berarti kan kamu harus lawan harga. Nah, kamu cari yang harga paling murah, terus udah gitu kontak. Kalaupun harga paling murah, tapi kalau sellernya nggak balas-balas kan ya nggak asik juga ya kan. Terus gimana cara memulainya? Bisa aja mulai dari apa yang kamu suka dan kamu pakai setiap hari, ceritanya gitu. Terus berbagai macam tipe e-commerce, gue ceritain di sana. Ada yang e-commerce-nya segmented, misalnya jualan barang parfum, atau ada yang satu toko isinya apa aja ada yang toko jualannya ngancurin harga ada. Nah, aku jelasin juga tentang reseller sama dropshipper. Terus gimana caranya memulai toko pertama. Nah, mesti bikin nama, foto produk gitu ya. Terus gue jelasin lagi tentang promosi. Nah, kalau kamu bikin konten di media sosial, bikinnya cuma satu, kamu upload ke banyak channel kayak di Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, status WA.
di websitenya, di e-commerce website juga, otomatis itu bakal jadi SPG berjalan kamu. Jadi bikinnya satu tapi dikali banyak, jadi nanti bisa bikin engagement lebih banyak lagi. Terus gue bahas tentang big data, tentang traffic, tentang klik gitu ya, tentang iklan lah. Habis itu gue bahas dikit tentang sales funnel yang ada awareness, interest, yang ada decision sama action. Nah terus kemudian ada Q&A, kita nanya-nanya, dan ada case. Jadi itu ada berapa ya? Tiga case gitu, supaya mereka tuh jawab, nanti dapat kupon apa nggak tahu lah, dapat voucher. Contohnya gini nih, nah case-nya, Andi ingin menjual parfum secara online. Bagaimana cara yang tepat untuk menentukan harga jual? Apa saja aspek yang harus diperhitungkan dalam menentukan rumus harga jual? Nah, orang-orang anak-anak itu tuh jawabnya pakai ChatGPT, kurang ajar ya. Jadi case 2 misalnya, dia ada John ingin jual kaos kaki, tapi udah banyak yang jualan di sana. Bagaimana cara John bisa menang dalam berjualan melawan kompetitornya? Ini dengan gampangnya mereka ketik ini di ChatGPT, terus langsung keluar jawabannya, banyak banget dan bagus. Ya nggak salah juga sih, teknologi membantu banget emang untuk di masa ini. Udah sih, itu aja yang gue ceritain tentang bagaimana mulai online shop. Nah, gue seneng banget karena ini pertama kali ya gue ke UI. Jadi di UI itu gede banget, bener-bener gede banget. Sampai gue tuh pakai Google Maps buat masuk ke kampusnya dan ke fakultas itu. Jadi gedungnya itu, gedung fakultasnya tuh setiap jurusan beda-beda ternyata. Dan jauh. Jadi kalau lu cuman dari depan gitu, turun di halte, atau misalnya lu naik Gojek atau naik Gokar, lu nggak bisa cuma turun di depan lambang UI itu, lu harus masuk lagi. Gue salah parkir aja, ya jalan jauh lumayan, bisa kayak berapa, 5 menit gitu. Ya jauh lah pokoknya. Jadi gue seneng banget karena memang pertama kali gue kesana. Terus ya presentasi berjalan dengan baik, antusiasme juga cukup oke. Ya gitulah. Jadi kapan-kapan kalau ada yang pengen ngundang gue lagi buat sharing di kampusnya, boleh ya. Cek lagi, hubungin gue aja lewat Instagram di @_hello_michael. Sapa gue lah kalau lu dengerin podcast episode ini ataupun episode yang lain tentang entrepreneurship, tentang jualan online. Ya lu boleh sapa-sapa, lu boleh nanya-nanya juga kok di podcast di Instagram gue di @_hello_michael. Thank you buat yang udah dengerin. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys. Bye.